Kita bakal coba lanjutin ya. Sekarang kita bahas tentang konsep kesetimbangan multi tahap. Lalu ada kita bahas section enriching dan juga section di stripping ya, bagian bawah dari kondensasi. Nah, kita bahas dulu kesetimbangan multi tahap ya. Ini tuh gimana? Nah, sebelumnya kita udah belajar kurva kesetimbangan fase ya. Nah, kayak gini, kita punya XY di sini, XY. Misalnya di sini kita namain campuran AB atau etanol air misalnya. XY ini milik senyawa A karena kita asumsinya A itu tuh lebih volatil. Makanya di grafik kita taruh yang ini tuh senyawa A, volatil. Nah, lalu di sini kita punya sumbu T sebagai temperatur. Nah, di sini kita misalnya bikin dulu bentuk kurva kayak gini, ya. Nah, yang namanya multi tahap itu kayak gini. Misalnya, gue punya di sini tuh adalah 0,4, ya. 0,4 titik di sini. Ini tuh adalah feednya. Feednya ini adalah misalnya 70 derajat. Terus di sini tuh 120 misalnya. Nah, feed ini rencananya kalau gue gambar dalam bentuk kolom distilasinya itu ada di sini misalnya ini tuh 70 derajat. Terus ada stage lain, stage selanjutnya dan seterusnya sampai dia tuh ke distilat ya. Atau gambar gini ya deh. Gambarnya tuh gini. Gini kayak gitu ya gambarnya. Kita fokus ke sini. Nah, kalau misalnya gue punya feed itu di sini titik ini antara fraksi x fraksi z nya itu sama dengan 0,4, lalu pada saat T nya itu adalah 70 derajat Celcius misalnya. Nah, kita masukin ke kolom distilasi sampai dengan suhu 120 derajat misalnya. Nah, kita kalau udah titik sini, kita baru tarik garis ke kedua ujung ini kan, kayak gini. Habis itu kita tarik ke bawah, dapatlah kita ini tuh fraksi X dan Y nya. Kalau di sini karena ini tuh uap, ini tuh cair bawahnya, berarti yang ini tuh adalah Y ya, uap. Misalnya di sini tuh 0,6, kalau ini 0,3. Nah, berarti di tahap misalnya di sini ya 120 ini, misalnya ini tuh tahapan 70 derajat, ini tahapan 120 derajat. Di tahapan 120 derajat ini kita yang awalnya ini Z sama dengan 0,4, ini udah kepisah nih, Z nya tuh jadi 0,3, dia tuh cair, sama kita punya fraksi uapnya 0,6, ini uap. Kalau ini kan Z 0,4 kan masih campuran ya fraksinya dari feed kayak gitu. Nah, habis itu dari sini kita kan pengen dapet Y yang atas ini tuh Y murni ya, Y murni. Makanya di sini kita lakukan kesetimbangan bertahap. Nah, setelah kita turunin gini, ya kita geser lagi nih, set. Nah, kayak gini, ya kita turunin lagi nanti. Gitu ya. Misalnya di sini tuh ada temperatur apa nih? Set. Di sini misalnya kita punya 90 derajat. Nah, nanti di 90 derajat ini kita bakal dapat di sini tuh misalnya 0,9 sama 0,5 kayak gitu. Nah, ini Y-nya makin murni kan. Nah, kayak gitu. Ini abis itu diturunin lagi. Temperaturnya dipindahin lagi, mungkin di sini tuh 85 gitu. Habis itu turun lagi ke sini. Sampai dengan mungkin tuh Y-nya itu mendekati 1 kalau mungkin. Kalau teknologi distilasi mungkin. Jadi makanya kenapa disebut kesetimbangan multi tahap, karena dimulai dari kita masukin ke tahapan sini
itu akan didistilasi pisah jadi segini, habis itu di atasnya lagi tuh bakal jadi 0,9 sama 0,3 kayak gitu. Makanya bertahap ya. Tahap-tahapan itu digambarkan dengan stage-stage ini. Nanti secara mikro dia tuh bakal anggapnya kelihatannya dari ini tuh ada yang ngop ke atas terusnya. Terus yang dari atas juga ada yang cairan ke bawah turun berkontakan gitu. Nah, kontakan inilah yang ini tuh sebenarnya adalah kurva kesetimbangan ini kayak gitu. Interaksinya kayak gitu. Nah, setelah kita udah belajar kesetimbangan multi tahap, kita mulai sekarang lompat ke sesi enriching ya. Nah, enriching itu apa? Enriching itu pemerkayaan atau istilah bahasa Indonesia. Nah, cuman kita mulai ini tuh dari bentukan enriching itu kayak gimana? Kan enriching itu bagian atas kolom ya, kolom distilasi. Nah, ciri khasnya itu dia tuh pasti punya kondensor ya. Terus itu biasanya umumnya banyak uap di atas. Ciri khas lainnya, ciri-cirinya. Nah, habis itu kita mulai gambar ya. Gambar dari enriching itu kayak gimana? Kayak gini. Nah, ini kita bisa katakan ada feed masuk. Lalu di sini kan distilatnya ya. Cuma di sini kita gambar lebih detail dengan kita bikin kondensornya. Lalu kita bikin dua arah pecah ya, yang ke arah distilat dan jadi reflux ratio. Ini refluxnya, ini adalah distilatnya kayak gitu. Nah, dari sini kita gambar kalau kita tuh punya stage kayak gitu ya. Nah, di sini kita gambar di setiap stage ini tuh ada arah zat apa aja yang masuk dan keluar. Nah, ini kan enriching itu mayoritas yang ke atas tuh apa? Uap ya. Nah, makanya si panah ini gua misalnya ini tuh N, ini tuh titik 1. Ini tuh berarti yang ke atas tuh ada YN ya. YN plus 1 gitu. Ya. Soalnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini N. Berarti yang di sini tuh adalah YN plus 1. Kayak gitu ya. Habis YN plus 1, terus dia tuh membawa mol sebesar VN plus 1. Sedangkan yang turun dari sini kita punya apa? Kita punya XN. Kenapa XN bukan XN plus 1? Soalnya kita lihatnya dari sini kayak gitu ya. XN plus 1. Jadi ini tuh garis batas N-nya. Nah, jadi makanya kalau dia keluar dari garis N, maka dia tuh di sini tuh XN bukan XN plus 1. Jadi kayak gitu. Nah, ini habis itu kita punya LN sebagai dia tuh mol cairnya, kita katakan gitu. Kalau ini tuh dia tuh mol uapnya, laju molnya. Nah, habis kita tulis kayak gitu. Nah, di satu ini juga ada arah lainnya ya. Di atas ini ada arah ini tuh Y1 ke arah atas menuju titik ini. Lalu dari reflux ratio ada yang turun juga. Itu kita sebut dengan X0 karena dia cair. Nah, lalu yang di aliran ini itu isinya apa? Isinya itu mulai dari Y1 ya kan, yang terbawa dari sini. Lalu kita punya V ya, V1 atau V. Lalu yang di sini kepecah jadi 2 kan, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, yang ke kanan itu kita bakal punya namanya XD ya. Ini kan cair. Kenapa cair? Kan ini awalnya uap ya, terus kondensor dikondens, maka keluaran dari sini itu adalah cair sepenuhnya ya. Makanya keluaran itu XD, terus yang masuk ke sini lagi dibalikin ke bawah pun adalah X0, bentuknya cair. Nah, setelah kita punya macam-macam ini ya, kita bisa bikin neraca masanya ya.
dengan asumsi kita bikin black box kayak gini ya, yang menutupi keseluruhannya ya. Kayak gitu. Nah, habis itu kita buat neraca masa total dulu. Nah, neraca masa total dari enriching ya. Neraca masa total enriching tuh kita bikin V n plus 1, soalnya kan masuknya dari sini ya. Vn plus 1 sama dengan udah itu doang. Lalu yang keluar tuh apa guys? Ini yang keluar ini kan, ini sama ini yang keluar, betul kan? Soalnya kan ini kita punya black box ya, jadi kita ini tuh ini cuma ini out 1, ini out 2 kayak gitu. Maka kita bikin neraca masanya. Nah, sama dengan outnya apa? L N ditambah D ya. Nah, cuman ini ada bisa dibilang prinsip prinsip enggak, maksudnya ini ada asumsinya tuh gimana? Asumsi kalau misalnya kita punya V0 itu akan sama dengan V1, akan sama dengan V2, akan sama dengan Vn plus 1. Makanya ini semua V itu disebut dengan V doang. Nah, di sini bisa disimplifikasi persamaan neraca massa total jadi gini, V sama dengan L plus D. Nah, jadi di asumsi ini tuh kita menghiraukan NN ini tuh apa sebenarnya ya, karena jumlah di setiap tahap tuh laju mol uap dan cair sama. Habis itu kita mulai lanjut bikin neraca massa komponen. Neraca massa komponen ya. Komponennya gimana? Nah, kita lanjut dari sini aja. Kan ini vapor ya. Vapor pasangannya berarti apa? X kan? Bentar. Vapor tuh Y pasangannya. Berarti kita taruh di sini Y. YN plus 1 ya. YN plus 1 dikali V sama dengan L. L itu di sini kan pasangannya berarti X, fraksi X ya. Fraksi X. Terus ini ada L ditambah D. D itu distilat keluarannya. D itu berarti mengeluarkan X ya. Kenapa? Karena dia sudah dibentuknya itu bukan lagi uap tapi udah dicairkan oleh kondensor. Makanya dia membentuknya tuh XD bukan YD di sini. Nah, habis ini tulisnya kita XD, D. Nah, dari sini kita bisa bikin persamaan Y sama dengan X. Kita bikin fungsi YX gitu loh ya. Nah, jadi kayak gini nanti ya. Sama dengan L per V ini tuh XN ditambah D per V ini XD. Nah, kalian kalau perhatiin ini adalah persamaan regresi linear ya. Yang dimana kita nih fokus ini tuh sebagai sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini L per V ini adalah gradien. Betul? Nah, lalu ini D per V X D satu keutuhan ini adalah interceptnya. Nah, ini tuh merupakan Y sama dengan MX plus B. Kayak gitu ya. Nah, habis ini kita bisa modifikasi persamaan lagi dengan satu informasi tambahan. Kalau kita punya reflux ratio namanya. Reflux ratio itu adalah ini seberapa banyak cairan yang dipindahin ke dalam kolom ya dan tidak kebuang ke distilat kayak gitu. Reflux ratio ini merupakan R sama dengan L per D. Rumusnya seperti itu. Ya. Makanya di sini kita bisa otak-atik dikit. Kan kita punya V sama dengan apa? V sama dengan L plus D. Kalau misalnya kita semua bagi ini dengan D, kita dapat apa? V per D sama dengan L per D tambah 1 ya. Ini V per D, ini bisa kita menjadi R ya. Kita dapat kalau V per D ini adalah R plus 1. Nah, kalau kita balik D per V itu sama dengan apa? 1 per R plus 1 ya. Oh, kita bisa ganti nih ininya ya, jadi R. Nah, terus dari sini kita bakal dapat kalau
L per V itu sama dengan R plus 1. Tinggal kita utak-atik aja dari sini ya, dari persamaan neraca massa totalnya. Nah, dari dua informasi ini kita bisa masukin ke sini biar dimodifikasi persamaannya. Ini persamaan 2 lah. Ini Y plus 1 sama dengan ini tuh R per R plus 1. Ini XN ditambah apa? 1 per R plus 1. Ini tuh XD. Ya, ini sama 3. Lagi-lagi ini tuh gradiennya, ini tuh interceptnya. Nah, pertanyaannya ini persamaan linear tuh buat apa? Nah, mereka berdua ini disebut dengan persamaan garis operasi. Ya. Persamaan garis operasi. Jadi kita punya dua persamaan garis operasi ya. Bisa kita tinjau dari ini L sama LDV-nya ya, kayak gini. Atau gak versi keduanya kita pakai variabel reflux ratio. Kalau diketahuinya reflux ratio. Nah, dari sini persamaan garis operasi ini akan berguna kalau kita taruh di sini. Ini kita punya diagram X, ini diagram Y, fraksi ini ya. Nah, di diagram fraksi X dan Y ini, Y, kita pasti punya garis ini, garis diagonal. Kita sebut garis diagonal ini Y sama dengan X, udah pasti ada. Lalu di sini ada kurva kesetimbangan yang bentuknya miring kayak gini. Nah, pertanyaannya, persamaan ini itu garis operasi atau GO kita sebut ya, itu kita taruh di mana? Kita taruhnya itu melintang aja, kayak misalnya kayak gini atau kayak gini atau mungkin kayak gini ya, bebas. Tapi ini kita harus tahu sumbu titik-titiknya. Misalnya cara jawab ini adalah kita harus nyiapin titik XD dulu. Misal di sini kita punya XD. XD ini tuh apa? XD ini cair distilat, fraksi cair distilat. Katakanlah XD-nya itu sama dengan 0,93 ya. Nah, terus si XD 0,93 ini kita tabrakin ke atas garisnya. Nah, karena ini garis Y sama dengan X, berarti si D-nya berapa guys? 0,93 ya juga ya, soalnya Y sama dengan X persamaan garisnya. Nah, di sini kita dapat satu titik tuh ya. Nah, habis ini kita bisa taruh persamaan garis operasinya. Misalnya kan kita pakai yang pertama Y, N plus 1 sama dengan L per V, ini XN ditambah D per V, D per V Y kali XD. Nah, kita harus bisa naruh garis ini di kurva X ini. Cuman di mana? Apakah kayak gini? Apakah kayak gini? Gimana arahnya? Arahnya itu adalah kita buat ini jadi 0. Jadi saat XN sama dengan 0, ya berarti kan di sini 0 tuh ya. Nah, nanti YN plus 1-nya berapa? YN plus 1 sama dengan 0 ditambah D per V XD. Nah, berarti pada saat XN sama dengan 0, Y-nya itu akan bernilai setara dengan interceptnya. Ya kan? Nah, habis itu kita taruh di sini nih misalnya. Ini tuh adalah D per V XD. Ya. Nah, habis ini tinggal tarik garisnya ke sini. Jadilah persamaan garis operasi GO. Kayak gitu. Nah, tujuan dari persamaan operasi GO nih buat apa gitu. Nah, salah satu aplikasinya itu adalah lu bisa bikin penentuan tahap berapa tahapan dia terdistilasi. Misal dari sini kan kita tarik garis dari distilat ke atas ya. Nah, itu nanti bisa kita tarik ke tengah, terus kita turunin
tepat ke garis GO nya, terus tabrakin ke ujung, turunin lagi ke GO nya, sini lagi, dan seterusnya. Nah, tiap garis horizontal ini merupakan tahapan ya, atau stage ya. Nah, ini tuh adalah stage kolom destilasi itu gimana? Kolom destilasi stage itu yang kayak gini bentukannya, yang ada garis-garis gini. Oh, ini stage pertama misalnya, ini stage kedua, stage 3, stage 4 kayak gitu. Jadi bertahap, multi tahap kayak gitu ya. Udah kayaknya udah deh, kita udah bahas itu. Nah, sekarang kita coba bahas ini ya, apa, nomor 3 kita bahas stripping section. Masih cukup. Nah, 3 stripping section. Nah, stripping section ini kita bentuknya itu bagian bawah dari si kolom distilasi ya. Ini misalnya ada V, si feednya umpan, lalu di sini kita punya apa nih namanya, reboiler untuk manasin lagi, terus itu dibuang sebagai produk bottom ini X. Nah, ini Y. Oke, kita mulai dari ngebentuk dari si tahapan-tahapannya ya. Nah, misalnya ini tahapan 1. Ini tahapan N ya. Di sini ini kan bagian bawah dari kolom ya. Kalau tadi enriching atas tuh bagian uap, ini tuh mayoritas yang turun ke bawah tuh adalah yang cair, yang sukar menguap. Makanya kita bikin panah turun dulu. Ini merupakan fraksi cair XM. Ini bukan N deng, ini M maksudnya M. XM plus 1. Bentar. XM plus 1. Sedangkan yang keluar ini adalah apa? YM ya. YM, terus senyawanya tuh V, mol V. Kalau ini senyawanya masuk tuh LM plus 1 molnya. Ini fraksinya, ini molnya. Oke, terus yang di satu gimana? Yang di satu itu kita tulisnya ini tuh yang naik ke atas itu adalah Y0 sebutnya. Kalau ini yang turunnya sebut X1 ya. Habis itu yang di sini karena ini kan cair ya, turun masuk ke bawah ini, ke arah reboiler. Maka yang di bawah ini tuh apa, harusnya liquid kan, L, kita sebutnya dengan L. Nah, lalu yang kita masuk reboiler ini kita keluarnya distilat dan juga cairan. Sedangkan yang diboil kembali ke dalam si kolom distilat itu akan berbentuk apa, vapor, karena dia sudah panasin dengan reboiler. Nah, sekarang kayak biasa kita bikin neraca massa totalnya ya. Neraca massa totalnya tuh kayak gimana? Nah, kayak biasa kita bikin kotak di sini, lalu kita tinjau mana yang in, mana yang out. Oke, ini apa? Ini in ya. Ini apa? Ini out 1 kita katakan. Ini apa? Ini out 2. Habis itu in sama dengan out kita bisa jadiin kalau ini tuh neraca massa totalnya adalah LM plus 1 sama dengan VM sama dengan B ditambah B. Nah, ini kalau kita asumsinya itu LM plus 1 sama dengan LM sama dengan L, maka kita bisa ubah jadi ini L sama dengan V plus B. Kita dapat persamaan neraca massa total pertamanya. Lalu kita gimana nulis neraca massa komponennya? Neraca massa komponennya itu kayak gini bentuknya. Berarti si L ini kita pasangin dengan X ya kan, di sini XM plus 1. Ini tuh berarti apa?
L ya, L. Terus sama dengan V-nya tuh dia pasangan sama Y ya, YM. Ini YM, ini tuh X, ini V ya. Tambah B itu apa? B itu pasangan sama ini XB. Oh ya, ini kan macam-macam komponen ya. Berarti kalau misalnya ini komponen A, kalian di sini tinggal tulis A aja ya. YMA, XMA, XBA, kayak gitu. Cuma ini karena komponen umum, mungkin kita cuma sebagai contoh, maka kita gak tulis subscript A di dalam fraksinya gitu. Dari sini kita dapat macam-macam komponen kayak gini. Cuman karena kita mau bikin fungsi YX, makanya kita geser ke samping Y-nya. Kayak gini. Ya. Gini dikurangin XB dikali B ya. Terus YM ini kita sama denganin kayak gini. Oh ya, gue lupa, karena ini adalah stripping section, kita jangan lupa kasih ini tuh tanda petik ya di bagian V sama L ya, agar membedakan antara volume uap cair yang turun dan naik. Kalau di stripping kita kasih ini petik L petik per V petik, ini untuk XM plus 1 dikurangin B per V petik, ini V ya, ini XB. Jadilah ini persamaan kedua ya, persamaan kedua ya, maka ini kita dapat, jadi ini tuh persamaan garis operasinya PGO. Nah, tadi kan kita nentuin PGO di enriching itu melalui XD ya. Nah, sekarang kalau di stripping kita nentuin garis PGO-nya itu lewat sebalik ya, lewat bottom. Nah, ini Y maksudnya. Kayak biasa kita bikin garis diagonal, ini garis X sama dengan Y sama dengan X maksudnya. Terus kita bikin kurva kesetimbangannya, kurva equilibriumnya. Habis itu, nah pertama-tama kita tentuin, misal diketahui XB-nya itu sama dengan 0,1. Di sini kita tulis aja 0,1. Ya. 0,1. Lalu nah, saat di titik Y sama dengan X berarti 0,1 juga kan. Ya. Saat Y sama dengan X, kalau X-nya itu 0,1 maka Y-nya itu sama dengan 0,1 juga. Kayak gitu. Nah, sekarang kayak biasa ini persamaan GO-nya itu apa? Kita tulis kembali di sini. PGO-nya itu adalah YM sama dengan L per V ya, dikali XM plus 1 dikurangin B per V0 XB. Nah, kita di sini mau munculin intercept doang, makanya ini kita nolin ya. Kita nolin, maka kita dapat YM pada saat X sama dengan 0 itu adalah min B per V XBM. Ya, misalkan bentuk garis itu kayak gini. Ini tuh misalnya adalah min B per V. Kayak gitu. Nah, dari sini kita juga bisa nentuin tahapannya. Ya udah kayak biasa kita tarik ke atas, terus kita tabrakin ke sini, tarik ke atas, tabrakin ke sini, tarik ke atas, tabrakin, dan seterusnya. Kayak gitu. Kita bakal tahu ini bakal ada berapa tahapan kayak gitu. Ya, gue rasa itu aja buat sekarang. Kita udah belajar banyak ya, mulai dari multi tahap itu seperti gimana, terus kita bangun persamaan kaca massa total dan komponen dari enriching dan juga section. Ya, makasih udah nonton, semoga bisa dipahami.